Dan ngomong-ngomong tugas yang berat, sebenarnya ada Kak, pekerjaan yang dianggap ringan, tapi dibayarnya itu mahal. Aduh. Kita akan membahasnya. Iya, yang pertama ini ada penguji kasur atau bantal. Nah, tugasnya itu sebenarnya hanya tidur di kasur atau mencoba bantal untuk memastikan kenyamanan. Cuma tidur ya? Betul, simple banget dan gampang banget kan? Gampang banget, bener. Tetapi bayarannya ini bisa mencapai ribuan dolar per proyek. Oh. Cuma buat nyobain bantal sama kasur. Tapi memang itu berbahaya Kak. Iya sih. Gimana kalau si orangnya insomnia? Ah, Nggak bisa tidur. dia nggak pernah mengalami kenyamanan kasur. Kasur yang sama. Benar Itu bisa juga. bahaya. Apalagi setelah mungkin dia mencoba kasur yang enak, dia pindah ke rumahnya pakai kasur ini Palembang. Gitu. Yang mana bangun-bangun sakit punggung. Yang kedua nih Kak, ada penguji makanan mewah. Oh, ini saya tahu nih. Iya, dia ini mencoba makanan di restoran mahal atau produk eksklusif sebelum diluncurkan. Dia bisa mendapatkan bayaran tinggi, terutama jika bekerja untuk restoran yang Mereknya besar gitu, bintang 5. Ini saya tahu ini tuh profesinya dari film Ratatouille. Oh, Ratatouille. Betul, Ya, ada si penguji makanannya itu di restoran dia mahal. penulis ini kan, apa sih? Reviewer kan? Reviewer, betul. Bukan TikToker ya. Tapi literally emang pekerjaannya nguji makanan. Menguji makanan. Betul. Dan ini tuh kenapa mahal? Mungkin karena Kak takutnya saat dimakan itu dia keracunan. Betul. Karena saya pernah nih Kak, baru kemarin nih, saya baru makan tuna, beres makan pusing. Pusing dan mual. Saya kira stick 6 juta. Wah. Kan keracunan juga ada aja, kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Berikutnya ada model tangan dan kaki. Tangan dan Nah, ini tuh sebenarnya hanya butuh tangan atau kaki yang mulus untuk iklan produk seperti jam tangan, cincin, atau iya sepatu. juga, Yang ya, ditunjukkan kan emang produknya. tangannya doang. Betul, cuma bagian tertentu kan. Tapi itu katanya bayarnya bisa puluhan juta rupiah per sesi. Karena nyari tangan yang sempurna itu kayaknya lebih susah daripada muka gitu. Bener. Ya, Tapi bisa Photoshop nggak sih? Iya sih Tapi kalau sekarang ribet ya. Iya, ya. Tapi mungkin karena udah dari dulu, jadi ya profesinya jadi ya udah emang harus yang sempurna gitu. Yang sempurna, keren banget. Proporsinya. Dan juga mungkin ini kenapa mahal, karena pasti si orang itu membayar asuransi Kak. Tangan dan kakinya pasti diasuransi. Harus terlalu terawat. Harus selalu terawat. Dan selanjutnya ada pengasuh hewan yang kaya. Waduh. Yaitu merawat hewan peliharaan selebriti atau orang kaya. Gajinya bisa besar dan fasilitasnya pun mewah. Karena meskipun terlihat hanya mengasuh hewan gitu, tapi pasti susah sih. Iya, apalagi kalau hewan-hewan orang kaya tuh biasanya kan butuh Aneh-aneh, perlakuan khusus. Betul. Iya. Kayak misalkan dia menyewa ular kobra. Taruhannya kan nyawa itu, Kak. Benar, harus ngundang jejak si gundul. Panji. Betul. Benar. Berikutnya ada penguji seluncuran air. Ini saya paling takut sih. Karena hanya mencoba seluncuran air dan menilai keseruannya. Pekerjaannya cuma itu doang. Benar. Nah, ini pekerjaan ini ada yang dibayar sampai ratusan juta per tahun. Benar. Tapi kalau saya, resiko aja kayaknya nggak sebanding bisa sih. mati sih Betul. Karena saya kan suka main roller coaster tycoon. Oke. Itu ada seluncurinnya juga, Kak. Saya suka sengaja tuh naruh orang diseluncurin, tapi seluncurinnya belum beres. Ada agak psikopat sih sebenarnya ya. Seru banget. Iya betul. Nah, selanjutnya ada pencicip coklat atau minuman. Dia ini hanya mencicipi produk dan memberikan ulasan aja. Bisa bekerja untuk perusahaan besar dengan gaji yang tinggi juga. Dan mungkin kenapa mahal? Karena kalau kita terlalu banyak makan yang manis, lidah kita akan bad gitu. Iya. Menurut saya ini memang agak berat daripada tadi makanan sih, karena mungkin ya harus bisa membedakan coklat jenis mana. Betul. Rasanya tuh beda-beda gitu. Dan yang berbahaya lagi, dia itu bisa aja meninggal. Kalau dia kucing. Iya juga. Jadi yang punya kucing jangan dikasih coklat. jangan anti itu. Berikutnya ada penyewaan teman atau pendengar profesional. Ini di Jepang banyak ini. Betul. Dan di beberapa negara orang itu dibayar hanya untuk menemani ngobrol. Cuma ngobrol ya? Atau mendengarkan curhat. Betul. Literally kalau di Jepang itu profesional dia. Iya, benar. Di luar jam kerja itu udah lepas hubungan. Iya, betul. Tapi katanya tarifnya bisa jutaan rupiah per jam. Per jam. Saking ya, iya ya. Dan mungkin ini untuk melayani orang-orang kaya yang kesepian mungkin. Betul. Ada istilahnya hikikomori kalau nggak salah di Jepang itu orang-orang yang emang terbiasa hidup sendiri. Tidak tergantung kaya atau miskin, tapi dia emang kebiasaan hidup sendiri gitu. Iya. Jadi ya emang butuh nih pekerjaan kayak gini ujungnya. Bener. Mungkin kalau di kita mah kayak nemenin ke undangan kayak gitu ada kan dulu sempat ada tuh penyewaan gitu, teman partner, gitu ya. Udah biasa. Selanjutnya ada pengisi suara atau voice over.
ini yang lagi rame juga nih, apalagi setelah ada siapa? Gilang Dirga ya, Gilang Dirga itu mulai rame tuh voice over artist yang bahkan sekarang jadi artis juga gitu kayak yang di siapa sih? Iya, Crystal, betul. Awalnya dari PO. Nah, ini kenapa mahal? Karena harus punya suara khas. Betul. Cuma merekam beberapa kalimat aja dia itu bisa dibayar mahal. Iya. Kayak iklan-iklan di Spotify. Iya. Itu kan pendek-pendek ya. Harusnya kan suaranya khas gitu ya. Khas, bener. Dan itu kan susah banget. Pengisi suara iklan, atau karakter terkenal bisa menghasilkan miliaran. Agak berat ya. Agak susah, betul. Karakter biasanya karakter game. Karakter game, iya, bener. Itu kan diisi sama voice over. Dan itu katanya juga buat per line aja bisa mahal. Bener. Dan juga ini Kak, di badminton juga ada. Apa tuh? Service over. Buat ngisi itunya doang ya. Nah, berikutnya ada streamer. Lagi ramai sekarang. Iya, gamer profesional. Nah, main game di depan kamera, dapat uang dari sponsor, donasi, dan iklan. Sebenarnya dream job banget buat orang-orang, apalagi buat gamer ya. Tapi gamer top itu sebenarnya bisa punya penghasilan miliaran per bulan. Itu dengan usaha ya, tentu saja. Benar. Dan tapi oh ya ini juga cocok mungkin buat yang kayak introvert gitu, nggak bisa ditonton orang karena kita cuma di layar aja gitu. Kerjanya. Nah, selanjutnya ada penyewaan nama atau identitas. Ini agak serem ya. Di beberapa bisnis, orang bisa dibayar hanya untuk meminjamkan nama sebagai pemilik sah suatu usaha tanpa harus bekerja. Resikonya ada, tapi bayarannya bisa luar biasa. Betul. Ini yang biasa dilakukan, Kak, kalau misalkan di Indonesia, itu ada namanya LHKPN atau LKHPN gitu ya. Itu tuh untuk lembar pernyataan kekayaan. Jadi dia kekayaannya berapa ratus juta atau miliar. Padahal bukan orang aslinya. Nah, jadi kadang ada orang yang kita tahu dia kaya, tapi cuma punya mobil misalkan 1 gitu. Iya. Padahal mobil di garisnya tuh ada 10 misalkan. 10. Nah, ke 10 mobil ini biasanya didaftarkan atas nama orang lain. Ada emang cara curang aja buat mengakali sistem. Mengakali sih. Nah, itu tadi ya kayak pembahasan kita soal Kenan Yildiz yang ternyata disamakan dengan Alessandro Del Piero. Legenda Turin. Legenda Turin. Dan juga tadi ada beberapa rekomendasi juga ya. Iya. Soal pekerjaan yang mudah. Mungkin bisa kalian bisa dicoba. Pertimbangkan ya. Ya gitu aja untuk pembahasan episode kali ini. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube Ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Kalau gitu saya Ali Kainyo dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Kerja.